Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada putranya, "Wahai anakku, di dalam dirimu ada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian dari dalam dirimu ada milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahagian yang kedua dari dalam dirimu ada bahagian untuk dirimu sendiri. Dan yang ketiga, di dalam dirimu ada bahagian untuk makanan cacing tanah nanti." Kemudian Luqmanul Hakim menjelaskan satu persatu. Ketika ditanya putranya, "Wahai ayahanda, dalam diri kita apa yang menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu?" Lantas Luqmanul Hakim menjawab, "Wahai putraku, wahai anakku, sesungguhnya yang menjadi bagian Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam dirimu adalah ruhmu ataupun nyawamu. Ruhmu atau nyawamu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Setiap hari kita bisa bergerak, mata bisa melihat karena ada yang disebut dengan ruh ataupun nyawa. Telinga kita bisa mendengar karena ada yang disebut dengan ruh kita ataupun nyawa kita. Tangan dan kaki kita bisa sampai di tempat ini, bisa kita gerakkan karena ada yang disebut dengan ruh. Bahkan setiap hari kita bisa berbicara, berkata-kata karena ada yang disebut dengan ruh kita. Ruh merupakan penggerak dari kehidupan kita dalam 24 jam. Ketika itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh sudah keluar dari jasad kita. Ada mata, ada bola mata, alis dan sebagainya, tapi dia tidak bisa melihat lagi. Ada telinga, ada kuping kita, tapi dia tidak bisa mendengar lagi. Tangan dan kaki masih utuh ketika nyawa sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tangan dan kaki itu sudah tidak bisa lagi digerakkan. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad, apabila engkau ditanya oleh hamba-hambaku tentang ruh, tentang nyawa, katakan kepadanya bahwa ruh itu, nyawa itu adalah urusanku, urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu diberi ilmu, diberi jabatan, diberi harta illa qalila. Itu hanya sedikit saja. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita, apakah itu ilmu, apakah itu harta, apakah itu jabatan dan kemampuan-kemampuan yang lain, illa qalila, hanya sedikit saja. Ibaratnya setetes air di lautan. Setetes air itu adalah ilmu kita, kemampuan kita, harta kita. Sementara lautan yang luas itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada bertepi. Dan semuanya yang sedikit itu juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian putra Luqman bertanya lagi,
Kalau ruh merupakan milik Allah ayahanda, apa yang menjadi milik kita manusia? Kemudian Luqman menjawab, wahai anakku, milikmu sesungguhnya adalah apa yang kamu sudah abdikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kamu sudah sedekahkan, apa yang kamu sudah infakkan, apa yang kamu sudah keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sesungguhnya milikmu. Karena itu saudaraku, jangan kita pernah bangga terhadap apa yang kita miliki. Rumah kita yang bertingkat, mobil kita yang serba mengkilat, uang kita di bank depositonya berlipat-lipat. Ketika ajal sudah sampai kepada kita, maka semua itu sirna. Mungkin diambil oleh mitra bisnis kita karena akan mungkin ada utang-utang kita yang harus kita lunasi. Mungkin akan segera dikuasai, diwariskan kepada keturunan kita. Seluruhnya apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amal kita. Surah Al-Munafikun, surah 63 ayat 11 ataupun ayat yang terakhir. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Nafkahkanlah hartamu dengan segera, gunakan umurmu dengan segera, gunakan waktumu dengan segera sebelum kematian itu datang kepadamu. Karena pada saat itu kamu akan berkata, ya Allah, akhirkan ajalku ya Allah. Tunda kematian ini ya Allah. Fa'as-saddaqa, saya akan bersedekah ya Allah. Saya akan habiskan seluruh hartaku ya Allah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi apa jawaban Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali ajal tidak bisa ditunda ketika sudah saatnya datang kepadamu. Karena itu, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mari gunakan umur kita, manfaatkan sisa waktu kita, manfaatkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang bermanfaat kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, Luqman berkata kepada anaknya, adapun milikmu, milik buat cacing tanah wahai anakku, itulah yang disebut dengan tubuhmu. Tubuhmu yang selama ini kamu dandani, tubuhmu mungkin yang selama ini menjadi kebanggaan bagi kamu, bahkan menjadi kesombongan tersendiri sama kamu, dan engkau sering lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tubuhmu yang indah itu. Setelah masuk ke liang kubur, tubuh yang begitu kamu banggakan, tubuh yang membuat kamu lupa kepada Allah, itu hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Karena itu tidak ada yang bisa kau banggakan di hadapan Allah wahai anakku, kecuali apa yang kamu sudah lakukan di jalannya, kamu sudah abdikan diri kepadanya. Semoga insya Allah pesan Luqmanul Hakim ini menjadi pesan terbaik buat kita, bagi kita menghadapi kehidupan yang serba kompleks hari ini, kehidupan yang serba materialis hari ini. Mudah-mudahan insya Allah menjadi inspirasi bagi kita
dalam rangka keselamatan kita di dunia dan kesejahteraan kita, kehidupan kita di akhirat insya Allah. Kesimpulan dari khutbah dan kesempatan hari ini yang pertama, hendaklah kita menjadi orang-orang yang senantiasa tawadu, menjadi orang-orang yang senantiasa merendahkan diri. Apapun yang kita miliki, ilmukah dia, hartakah dia, jabatankah dia, itu hanya titipan saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan apa yang kita miliki saja, tapi diri kita pun juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wahai saudaraku, tidak ada yang kita miliki kecuali apa yang kita usahakan di jalan Allah. Apa yang kita sudah abdikan di jalan Allah, kita sedekahkan, kita infakkan tenaga kita, pikiran kita yang kita sudah abdikan di jalan Allah. Itulah sesungguhnya milik kita yang akan menjadi pembelah kita di akhirat nanti insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua dan memberikan kita kesempatan untuk berbuat yang lebih banyak lagi insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.